Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara menciptakan kreativitas dalam suatu karya. Teater merupakan kesenian berbentuk pementasan drama atau pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Pemeran teater tentunya harus memiliki tubuh yang kuat dan juga sehat untuk menjaga kecakapan tubuhnya dalam memerankan suatu peran. Nah, sebelum memerankan peran tersebut, kita harus mampu menguasai gerak yang ada di tubuh kita. Memahami dan menguasai gerak tubuh kita ini memerlukan latihan yang konsisten serta disiplin. Dengan latihan yang konsisten dan juga disiplin ini, maka akan memunculkan semangat serta kreativitasan dalam berkarya. Kreativitas dapat dilihat dari motif dan gerak, kemudian dari teknik muncul serta pengembangan, dan juga komposisi yang ada di atas panggung. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini sampai selesai yuk. Setiap orang pasti memiliki sisi kekreativitasannya masing-masing. Namun dari hal itu kita pasti melakukan hal yang sama, yaitu proses kreatif. Proses kreatif merupakan proses bagaimana kita menggali ide. Dan dalam proses kreatif tersebut ternyata ada beberapa tahap yang dapat mempengaruhi bagaimana hasil karya teman-teman. Dalam merangsang gagasan yang baru, tentunya kita memerlukan suatu proses kreatif. Proses kreatif merupakan proses keleluasaan untuk mengembangkan ide-ide secara bebas. Jadi, bukan hanya sekedar bagaimana kita menghasilkan suatu karya saja. Maka dari itu, proses kreatif ini ada tahap-tahapannya. Dan bisa saja nih teman-teman, setiap tahapnya dilakukan secara berulang-ulang karena ada yang namanya trial and error. Kira-kira apa saja ya tahap-tahapannya? Kita simak video ini sampai selesai. Tahap proses kreatif yang pertama yaitu persiapan. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya, kamu ingin menggali ide tentang bagaimana berperan menjadi seorang nenek-nenek dalam seni teater. Maka kalian dapat menyaksikan pertunjukan yang terdapat peran nenek-nenek tersebut. Kemudian kalian akan memperhatikan bagaimana tokoh tersebut berdialog, berjalan, dan semua hal yang berkaitan dengan peran tersebut. Hal itulah yang akan melekat pada diri kamu dan tentunya bisa kalian catat juga informasi yang kalian butuhkan. Tahap yang kedua adalah inkubasi. Ini merupakan tahap yang paling penting. Terkadang hampir memakan waktu berhari-hari. Karena hal ini bukanlah suatu hal yang dapat diburu-buru. Dari informasi-informasi yang kalian dapatkan tersebut, bisa kalian olah sehingga dari informasi tersebut bisa menimbulkan ide-ide yang lebih fresh sesuai dengan tujuan awal. Tahap yang ketiga adalah insight. Tahap insight atau bisa disebut dengan tahap pencerahan. Karena pemahaman kita sudah meningkat, semua ide-ide serta inovasi mulai muncul untuk melengkapi dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan berkaitan dengan kreativitas. Terkadang semua ide bisa datang dengan tiba-tiba. Hal ini terjadi karena pada tahap sebelumnya pikiran kamu sudah mulai memilah-milah manakah informasi yang menarik dan memiliki value. Jadi, kalau sudah di tahap ini, jangan lupa catat ide kamu supaya tidak lupa. Tahap berikutnya yaitu tahap evaluasi ide. Pada tahap ini, kalian memerlukan kritik untuk refleksi diri apakah ide yang sudah ada tersebut layak untuk ditampilkan atau apakah ada yang kurang dan bagaimana cara mematangkannya. Kamu bisa juga meminta bantuan teman, keluarga, atau rekan kamu yang lainnya. Setiap orang memiliki cara pandangnya masing-masing, sehingga makin banyak masukan, maka makin banyak ide-ide baru yang akan kamu dapatkan dari hasil evaluasi. Tahap yang terakhir adalah tahap elaborasi. Disinilah kalian akan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya.
Elaborasi adalah tahap mengerjakan secara cermat dan tekun. Di tahap ini akan memakan banyak waktu dan tenaga. Yang terpenting adalah kamu dapat menyelesaikan apa yang sedang kamu butuhkan dengan baik dan tentunya selesai dengan tepat waktu. Banyak orang menyepelekan tentang proses kreatif, padahal pada tahap pertama dan juga tahap kedua merupakan tahap yang fatal jika kita lewatkan. Dan tahap persiapan merupakan tahap-tahap untuk mencari hal-hal yang menarik. Tahap proses kreatif ini memang tidak harus selalu diikuti sama persis, tapi bagi kalian yang susah fokus, maka panduan ini dirasa penting untuk membuat kinerja kalian lebih efektif lagi. Maka dari itu, mulai sekarang jangan lupakan proses kreatif sebelum menghasilkan suatu karya ya. Dan cukup sekian video pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.